Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ikhwani fillah. Setiap manusia niscaya akan mengalami kematian, siapapun dia. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Lantas apa yang terjadi ketika seseorang mengalami sakaratul maut? Ikuti terus tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan tayangan ini agar membagikannya menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Syekh Muhammad bin Abi Bakar melalui karyanya Al-Mawa'is Al-Uspuriyah menjelaskan apa yang terjadi ketika sakaratul maut dialami oleh seorang hamba. Pada hadis ke-17 diriwayatkan dari Abi Imamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah bersabda, apabila seseorang hamba mukmin mengalami sakit, Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat mencatat segala kebaikan hamba, apa yang telah ia perbuat selama keadaannya sehat dan makmur. Dalam hadis lain juga disebutkan, apabila akan sakit seorang hamba yang beriman, Allah Ta'ala mengutus kepadanya 4 malaikat. Allah pun memerintahkan salah seorang malaikat tersebut mengambil segala daya hamba tersebut. Maka malaikat itu mencabut daya hamba itu. Maka seketika hamba itu menjadi lemah. Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat kedua untuk mencabut dari hamba itu lezatnya makanan dari lidahnya. Kemudian malaikat ketiga diperintahkan untuk mencabut cahaya dari wajah hamba tersebut. Maka wajah hamba itu pun menjadi suram. Sedangkan malaikat keempat diperintahkan Allah Ta'ala mengangkat seluruh dosa hamba tersebut. Jika Allah menghendaki hamba tersebut sembuh, lantas Allah Ta'ala meminta para malaikat mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari hamba tersebut, kecuali malaikat yang mengambil dosa hambanya. Karena itu, malaikat keempat bertanya kepada Allah Ta'ala, "Ya Tuhanku, hamba adalah salah satu dari 4 malaikat yang Engkau perintahkan. Sedangkan malaikat lain Engkau suruh mengembalikan apa yang telah mereka ambil, tetapi tidak dengan hamba. Engkau tidak menyuruhku mengembalikan dosa-dosa hamba tersebut." Allah Ta'ala menjawab, "Tidaklah suatu kemuliaan bagiku jika aku kembalikan dosa-dosa hambaku yang telah aku uji dengan satu penyakit." Lalu malaikat itu kembali bertanya, "Ya Tuhanku, apa yang harus aku perbuat dengan dosa-dosa ini?" Allah pun memerintahkan agar malaikat itu pergi dan melarungkannya ke laut. Maka malaikat itu pun melakukan perintah Allah Ta'ala dan melarungkan dosa-dosa hamba tersebut ke lautan. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari dosa-dosa itu buaya. Jika hamba tersebut wafat, maka ia wafat dalam keadaan tanpa dosa. Nabi SAW bersabda bahwa demam sehari akan menghapus dosa 1 tahun. Allahu a'lam bishawab. Satu hikayat tertulis pada kitab Uspuriyah. Hikayat tersebut menceritakan di mana satu ketika pada Bani Israel ada seorang laki-laki yang teramat fasik lagi sombong. Kemaksiatannya sungguh tak dapat diperbaiki dan dicegah oleh siapapun. Penduduk Bani Israel sudah sangat kesal dan terganggu dengan kefasikan lelaki itu. Mereka pun mengadukan hal itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala mewahyukan agar laki-laki itu diusir dari kampungnya tersebut. Nabi Musa alaihissalam melakukan perintah itu. Lalu laki-laki tersebut berjalan dan kemudian menetap di sebuah padang pasir. Tempat di mana tidak ada satu makhluk pun di sana. Tiada satu orang pun yang dapat memberikan pertolongan kepada laki-laki itu. Satu ketika badannya roboh menghantam tanah, ia jatuh sakit. Maka saat itu ia berkata, "Oh, seandainya di sisiku ada kedua orang tuaku, tentu mereka akan mengasihiku. Seandainya saat ini di sisiku ada anak dan istriku, tentu mereka akan menolongku. Jika aku mati, mereka akan memandikan dan mengkafankanku. Tentu mereka akan berdoa untukku. Ya Allah, ampunilah bapak kami yang durhaka lagi lemah dari kefasikannya. Ia telah dikeluarkan dari satu kampung ke kampung lain, dari kampung ke padang pasir. Tidak ia lakukan itu kecuali berharap dari rahmat-Mu ya Allah." Lalu laki-laki itu pun berdoa, "Ya Allah, sungguh aku telah berpisah dari orang tuaku, anak dan istriku. Namun jangan Engkau putuskan rahmat-Mu kepadaku. Engkau telah membakar hatiku hingga legam, tapi jangan Engkau bakar aku dengan neraka-Mu karena kemaksiatanku." Lalu Allah Ta'ala mengutus para malaikat dengan bentuk kedua orang tua, istri dan anak-anaknya. Para malaikat itu duduk di samping laki-laki itu. Mereka menangis persis di samping laki-laki tersebut seolah-olah mereka adalah keluarga laki-laki itu. Maka tenanglah hati laki-laki tersebut. Lantas beliau berkata,
Duhai Allah Ta'ala, ternyata engkau tidak memutuskan rahmat-Mu untukku. Sungguh engkau maha kuasa. Laki-laki itu pun wafat dalam keadaan suci dari dosa kemaksiatannya. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa agar pergi ke padang pasir tersebut dan memberitahukan bahwa di sana telah wafat seorang wali Allah. Agar kemudian Nabi Musa alaihissalam memandikan, mengkafani dan menguburkan laki-laki tadi. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat jenazah laki-laki tersebut, beliau pun berkata, "Ya Tuhanku, bukankah jenazah ini laki-laki fasik yang engkau perintahkan agar dikeluarkan dari kampung?" Allah Ta'ala pun menjawab, "Benar ya Musa, tapi aku merahmatinya dan sakit telah membuat dirinya bersih dari berbagai dosa. Lagi pula ketika seorang wali Allah wafat, maka menangislah penduduk langit dan bumi atasnya. Kemudian aku merahmatinya. Bukankah aku maha pengasih lagi maha penyayang?" Begitulah kisah yang termaktub dalam karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Semoga kita semua selalu dirahmati Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin.